lain, Tantri Kotak juga sempat dilanda rasa khawatir lantaran sang suami Arda baru saja menjalani operasi wasir. Berawal saat Arda yang selalu mengalami pendarahan saat buang air besar, hingga membuat Arda harus mendapat transfusi darah. Melihat kondisi Arda, Tantri pun membawa Arda ke sebuah klinik. Dan hasil dari diagnosis dokter, Arda menderita wasir stadium 3 dan harus menjalani operasi. Lantas benarkah Arda dilanda rasa takut jelang operasi? Jadi sekarang posisinya sudah dalam masa penyembuhan ya, karena kan memang jadi tuh kemarin tuh sempat 1 bulan dia kalau wasir itu kan macem-macem, ternyata ada beberapa stadium gitu. Memang selama ini dia tidak pernah cek sebelumnya dia masuk stadium berapa. Terus pas kemarin selama 1,5 bulan lah, 1,5 bulan tuh dia maaf ya bleeding gitu, setiap kali ke BAB itu bleeding terus, tapi tidak merasakan sakit. Jadi kita kayak ini kenapa ya kok bleeding segala macam, terus juga sempat yang pucet banget sampai kuning badannya, hampir mau di transfusi darah karena memang HB-nya sudah masuk angka 8. Jadi aku sebagai istri kayak yang worry kan, ini kenapa? Ya udahlah, kita meyakini untuk ya udah cek aja dulu gitu. Pas sudah dicek, cari-cari klinik yang memang menurut kita aman gitu. Akhirnya ketemulah satu klinik. Kita cek di sana, ternyata sudah masuk stadium 3, which is itu sudah tidak bisa di-handle dengan obat. Jadi udah dikasih obat segala macam, bleedingnya nggak berhenti. Ya udah akhirnya harus melalui tindakan. Nah, tindakan yang dijalanin ya operasi wasir itu. Ya, pasca menjalani operasi, kondisi Arda sudah mulai membaik. Namun ada beberapa makanan yang harus dihindari oleh Arda seperti makanan pedas. Benarkah pasca menjalani operasi wasir, Arda harus off dari kegiatan menyanyi? Pantangannya nggak boleh nyanyi. Jadi dia harus off dulu sama beberapa minggu, karena kan kalau nyanyi itu kan mengejan, jadi ditakutkannya malah nanti bahaya setelah itu. Terus pantangannya ya menghindari makanan-makanan kayak pedas, gas, asam. Ya pedas, asam itu nggak boleh. Jadi sebisa mungkin perbanyak makan serat. Sementara itu, Irish Bella tengah menikmati perannya sebagai seorang ibu, apalagi putri bungsunya Amala Putih Sabai Akbar yang baru berusia 5 bulan masih membutuhkan perhatian lebih. Terlebih sang kakak juga sudah mulai sekolah. Senang banget ketemu media semuanya lagi, sehat-sehat ya semua. Sibuk nih ya gimana ya, jadi seorang ibu, seorang istri, content creator bisa dibilang kayak gitu. Sekarang kan musimnya KOL content creator ya. Terus ya ada ngurusin lagi belajar berbisnis juga sih, seperti itu. Lagi zaman-zamannya kerja dari rumah dan menjadi seorang ibu sih saat ini. Comeback syuting lagi kan? Saat ini belum ya, karena lagi fokus punya bayi sih, nggak bisa ditinggal gitu. Apalagi bayinya ini benar-benar harus nempel terus sama aku, makanya kemanapun aku pergi, kayak misalnya launching produk ini aja aku bawa terus kemana-mana, nggak bisa dilepas sedikit pun. Jadi untuk syuting sinetron nunggu kurus dulu aja kali ya. Namun di balik kesibukannya sebagai seorang ibu, Bella merasa bersyukur lantaran Amala bisa tumbuh dengan sehat. Pasalnya, saat Amala lahir, putrinya itu sempat tak menangis. Hal ini rupanya membuat Irish dan Amar berpikir untuk mengganti nama anak perempuannya. Tak tanggung-tanggung, pasangan ini mengganti nama anaknya hingga 3 kali. Saat proses persalinan Irish dan Amar sebenarnya sudah menyiapkan nama, yakni Asma Putih Sabai Akbar. Namun mengetahui kondisi anaknya, Irish dan Amar sepakat mengganti nama Asma menjadi Ara Putih Sabai Akbar. Jadi memang namanya sekarang kita lebih cocok diberikan nama Amala Putih Sabai Akbar. Kenapa? Karena itu lebih sesuai sama harapan kita. Amala itu artinya sebuah harapan di mana kita tuh anak perempuan putri kami ini yang kedua ini berharap menjadi perempuan yang solehah, menjadi kebanggaan gitu ya. Jadi lebih cocok akan namanya itu gitu. Kalau misalnya itu kan ganti sama kayak Meli ya kak ya? Jadi
Kenapa diganti? Yang mana nih yang Namanya kenapa diganti? karena jujur banget memang anak kami yang putri kami ini tuh kita awalnya tuh bingung banget memberi nama, dan karena drama juga di awal kan ketika dia lahir tuh dia tidak menangis. Nama dia tuh Masya Allah sulit banget dicari, dan kita tuh udah akhirnya hati kita tuh menetap di Amala gitu. Tadinya kan namanya Asma gitu, terus tiba-tiba saat lahir dia tidak menangis, dia ada gangguan dengan pernafasannya, lalu kita langsung lihat-lihatan sama suami, oh ini pasti karena sebuah namanya dia gitu. Jadi akhirnya kita ikhtiar lagi cari nama yang paling cocok gitu untuk anak putri kami, jadi akhirnya namanya nggak udah Artinya apa yang dirasakan setelah namanya ganti, ada perubahan? yang pasti alhamdulillah sehat semuanya, dan sekarang juga dia semakin Terima kasih abang pintar. ya.